Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Eh, Sesuai dengan janji saya kemarin, karena kemarin sedikit trouble terkait dengan masalah internet koneksi saya, hari ini saya akan memberikan materi pengganti dari malam Sabtu kemarin yang kita tidak berhasil masuk kelas. Kita sudah masuk di bab baru, bab 4, yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Kalau kemarin kita membicarakan ilmu perkara prasejarah, dan sekarang kita sudah mulai masuk di zaman sejarah, di mana zaman sejarah tersebut adalah zaman di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan. Seperti itu ya, masih ingat ya teman-teman sekalian. Jadi eh, kuncinya pada materi hari ini adalah kita mulai mengenal lingkup ilmu sejarah, di mana manusia sudah mengenal tulisan. Untuk bab 4 ini ada 4 subbab atau outline yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep ajaran agama Hindu dan Buddha. Kemudian ya, konsep ajaran agama Hindu dan Buddha ini secara garis besar nanti akan kita pecah menjadi 2 subbab, yaitu agama Hindu sendiri dan agama Buddha sendiri. Kemudian yang kedua, dari setelah kita pelajari konsep ajaran agama Hindu dan Buddha, nanti kita juga akan belajar bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sebentar. Ya, saya ulangi ya. Pertama kita belajar tentang konsep agama Hindu dan Buddha. Kemudian setelah kita belajar konsep agama Hindu dan Buddha, kita akan belajar secara mendetail bagaimana masuknya agama Hindu Buddha itu ke Indonesia. Karena seperti kita ketahui, di Indonesia sampai saat ini memiliki 2 agama tersebut, agama Hindu dan Buddha. Nah, kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya agama Hindu dan Buddha itu bisa ada di Indonesia. Apakah memang dari turunan nenek moyang atau memang ada manusia yang menyebarkan ke Indonesia. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara atau proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, kita akan belajar pengaruh-pengaruhnya. Nah, setelah kita tahu bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang membawanya, nah kita perlu tahu apa yang diajarkan atau yang membawa pengaruh dari agama Hindu dan Buddha itu kepada kebudayaan atau kehidupan masyarakat di Indonesia. Mungkin keadaan ekonominya, mungkin keadaan kebudayaan, keadaan pariwisata atau bangunan-bangunannya. Nah, nanti kita akan bahas di bab 4 ini. Nah, setelah kita belajar pengaruh agama Hindu Buddha pada kehidupan masyarakat di Indonesia, kita juga akan belajar beberapa kerajaan peninggalan atau kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang sempat menghuni Indonesia. Itu kerajaan mana saja? Apakah ada keterkaitan antara Hindu dan Buddha di Indonesia? Kerajaan siapa dulu atau kerajaan mana dulu yang terlebih dahulu terbentuk, apakah Hindu dulu atau Buddha dulu? Nah, ini akan kita bahas. Apakah kedua kerajaan tersebut atau dua kebudayaan Hindu-Buddha itu ada kaitannya di Indonesia? Apakah saling berjajaran satu sama lain dengan rukun atau saling gontok-gontokan? Nah, nanti kita akan ketahui di pelajaran bab 4 ini. Namun perlu kalian tahu, untuk sesi ini satu pertemuan akan saya jelaskan tentang konsep ajaran agama Hindu Buddha terlebih dahulu supaya kalian tidak overload ya. Ya. Yang pertama, pendahuluan. Sebelum agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai kepercayaan
dan adat istiadat secara turun-temurun. Ya, seperti yang telah kalian pelajari kemarin, sebelum masa sejarah itu datang, kan manusia atau masyarakat di Indonesia itu sudah melewati zaman di mana zaman praaksara namanya, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, kemarin kalian sudah tahu kan, zaman praaksara ternyata dari masa ke masa manusia sudah lama-lama mempunyai kepercayaan dan adat istiadat secara turun-temurun. Nah, ini sama, ini sejarahnya itu dimulai dari situ. Jadi sebelum agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai kepercayaan dan adat istiadat secara turun-menurun. Kepercayaan tentang roh-roh nenek moyang, kepercayaan bagaimana eh, benda-benda sekitar itu memiliki apa namanya, roh-roh gaib, kemudian kebudayaan-kebudayaan membuat benda-benda adat, kemudian bagaimana teknik penguburan dan sebagainya. Nah, itu apa namanya, salah satu dari kepercayaan dan adat istiadat yang disebutkan di sini secara turun menurun. Kemudian masyarakat hidup sederhana, berkelompok kecil atau besar. Kemudian kebudayaan masih berasal dari kebudayaan nenek moyang yang kemudian terjalin hubungan antar kelompok, antar pulau, bahkan antar benua. Ya, asal dari kebudayaan masyarakat Indonesia itu berasal dari nenek moyang terdahulu. Kemudian terjalin hubungan antara kelompok-kelompok manusia semakin pintar. Mereka saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Kemudian terjalin hubungan antar kelompok. Tadi eh, tadinya mungkin antar personal ya, hubungannya satu manusia dengan satu manusia yang lain. Kemudian perlunya untuk menjalin hubungan antar kelompok yang lebih besar di dalam satu daerah tersebut sendiri. Kemudian pikirannya perlu untuk menjalin hubungan antar pulau bahkan antar benua. Saat itulah apa namanya, agama Hindu dan Buddha mulai masuk dari hubungan antar kelompok ataupun antar benua. Perkembangan pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia bisa dibuktikan dengan berdirinya kerajaan berjerat Hindu dan Buddha. Nah, kalau teman-teman tanya, masa sih masih ada peninggalan Hindu dan Buddha? Apa buktinya gitu kan? Nah, buktinya itu bisa dilihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Pernah mungkin dari nenek atau kakek dulu waktu kecil diceritakan zaman-zaman kerajaan, mungkin Majapahit, kerajaan Singosari. Nah, itu adalah merupakan salah satu peninggalan atau kerajaan-kerajaan yang pernah ada di zaman Hindu dan Buddha. Nah, namun untuk saat ini kita tidak akan bahas secara detail kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia, karena itu akan ada pembahasannya sendiri. Selain itu, sejarah agama Hindu dan Buddha dapat kita lacak dari peninggalan-peninggalan seperti candi, prasasti, kemudian laporan-laporan para pengembara luar negeri yang berkunjung di Indonesia. Nah, iya, mungkin kalian sudah tahu mungkin peninggalan-peninggalan kerajaan agama dan Hindu Buddha. Ya, yang perlu kalian tegaskan di sini, yang perlu kalian garis bawahi bahwa bukti dari adanya adanya peninggalan atau pengaruh agama Hindu Buddha itu tidak hanya dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha pada zaman dahulu, tetapi bukti lain yang perlu kita ketahui adalah peninggalan-peninggalan dari pengaruh agama Hindu Buddha tersebut. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, candi, prasasti, kemudian ya adanya laporan-laporan dari pengembara luar negeri yang berkunjung di Indonesia. Jadi zaman dahulu oleh karena adanya hubungan antar kelompok, hubungan antar individu dari daerah satu ke lainnya, dari benua satu ke benua lainnya, dari benua lain yang datang ke Indonesia. Nah, itu mungkin dari sebagian mereka
mengabadikannya dalam bentuk tulisan, sehingga dari pengelana-pengelana luar negeri tersebut bisa kita lacak adanya kerajaan yang pernah ada di Indonesia, yaitu laporan para pengembara luar negeri yang berkunjung di Indonesia. Ya, ternyata agama Hindu dan Buddha itu tidak hanya mempengaruhi dari aspek rohani saja, tidak hanya mempengaruhi dari aspek keagamaan, tetapi juga aspek sosial, politik, dan ekonomi. Contohnya sistem kerajaan seperti itu, bagaimana sistem perekonomian itu sampai sekarang itu ternyata masih berlandaskan atau masih berorientasi pada pengaruh agama Hindu Buddha pada zaman dahulu. Ya, gitu. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar dua konsep mendasar. Kalau tadi hanya sekedar pendahuluan, ini adalah dua konsep mendasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu konsep ajaran Hindu Buddha. Yang pertama agama Hindu, dan yang kedua adalah agama Buddha. Dua agama saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau dari kalian menanyakan bagaimana dengan agama Islam atau agama Protestan, Katolik, dan sebagainya, atau Kristen. Nah, karena agama Hindu dan Buddha ini adalah agama yang tertua di Indonesia. Jadi agama awal yang datang ke Indonesia sebelum agama Islam atau agama yang lainnya datang. Baik, kita pecah satu persatu ya. Kita mulai dari agama Hindu terlebih dahulu. Kita belajar bagaimana agama Hindu itu datang ke Indonesia. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, wah, sudah lama sekali ya. Sekarang tahun 2015 Masehi. Berarti kalau kita hitung itu sekitar 3515 tahun yang lalu. Bangsa Arya itu berhasil menaklukkan penduduk asli India. Pada tahun 3515 yang lalu, bangsa Arya sejarahnya itu berasal dari sini. Titik awalnya yaitu bangsa Arya itu berhasil menaklukkan penduduk asli India. Nah, penduduk asli India itu namanya bangsa Dravida. Jadi bisa dibedakan ya. Bangsa Arya itu mengalahkan bangsa Dravida atau bangsa asli atau suku asli India yang mempelopori lahirnya agama Hindu. Jadi Arya, bangsa Arya ini adalah pelopor lahirnya agama Hindu. Nah, ternyata agama Hindu itu adalah gabungan kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, perlu kalian ingat-ingat ya, bahwa titik awal lahirnya agama Hindu itu adalah dari bangsa Arya yang berhasil menaklukkan penduduk asli India, yaitu bangsa Dravida. Yang kemudian agama Hindu itu lahir, ternyata agama Hindu tersebut adalah gabungan kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Agama Hindu itu banyak memiliki dewa, Tuhannya itu banyak. Namun yang paling terkenal atau yang sering dipuja itu ada 3 dewa yang disebut dengan Trimukti. Jadi 3 itu Trimukti itu dewa. Jadi agama Hindu itu punya banyak dewa, sejatinya punya banyak dewa. Ya, kalau ditanya berapa Tuhannya agama Hindu, banyak dewa. Tetapi yang paling dikenal itu ada 3 dewa yang senantiasa dipuja dan terkenal itu ada 3 dewa. Ya, Tuhannya mereka ada 3 dewa yang terkenal, yang disebut dengan Trimukti. Jadi nanti kalau saya tanya Trimukti itu apa, Trimukti itu adalah 3 dewa yang terkenal. Nah, Trimukti itu siapa saja? Apa saja? Yang pertama Dewa Brahmana. Diingat-ingat, yang pertama Dewa Brahmana itu artinya Dewa Pencipta, kemudian yang kedua itu Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pelindung, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa, Dewa Perusak.
Ya, 3 dewa yang senantiasa dikenal dengan nama Trimukti, Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Brahmana artinya pencipta, Dewa Wisnu artinya pelindung, dan Dewa Siwa artinya perusak. Nah, ini kepercayaan yang paling terkenal atau ajaran yang terkenal di agama Hindu, yaitu agama Hindu percaya bahwa manusia hidup adalah reinkarnasi dari manusia sebelumnya. Ya, mereka percaya bahwa manusia yang hidup sekarang ini adalah reinkarnasi dari manusia sebelumnya. Jadi reinkarnasi itu adalah hidup kembali atau terlahir kembali. Jadi artinya reinkarnasi ini adalah manusia itu hidup kembali. Jadi manusia hidup saat ini itu mungkin misalnya Mbak A. Itu mereka percaya bahwa Mbak A itu dulu pernah hidup di zaman sebelumnya. Jadi Mbak A itu reinkarnasi dari Mbak A sebelumnya. Itu maksudnya. Mereka juga percaya bahwa seseorang hidup di dunia ini adalah samsara. Mereka percaya bahwa manusia hidup di dunia itu adalah samsara atau artinya sengsara. Yang kemudian dilahirkan kembali. Jadi harus mengalami sengsara terlebih dahulu. Ya. Kenapa mereka dilahirkan kembali? Karena kehidupannya itu penuh dengan dosa. Jadi mereka dilahirkan kembali. Jika kehidupannya kurang sempurna berarti banyak dosa, makanya mereka dilahirkan kembali. Agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah menyatu kembali dengan sumber dari segala sumber yang ada. Ini perlu kalian ketahui bahwa agama Hindu itu mengajarkan tujuan hidup manusia yaitu menyatu kembali dengan sumber dari segala sumber yang ada. Karena mereka meyakini bahwa hidup adalah penderitaan, maka sebenarnya tujuan yang dicapai adalah bagaimana seseorang itu terhindar dari dilahirkan kembali agar tidak mengalami penderitaan. Paham maksudnya ya? Jadi intinya orang Hindu itu mengenal percaya adanya reinkarnasi, manusia terlahir kembali. Sedangkan manusia agama Hindu percaya bahwa hidup itu adalah sengsara. Jadi tujuan dari hidup agama Hindu adalah bagaimana tidak dilahirkan kembali karena mereka beranggapan bahwa hidup itu adalah sengsara. Ya, gitu. Jadi perlu kalian cermati di situ bahwa karena mereka percaya bahwa hidup itu sengsara, maka mereka mempercayai bahwa tujuan hidup itu sejatinya adalah agar dia tidak terlahir kembali. Bagaimana terhindar dari terlahir kembali? Ya. Nah, dari tujuan hidup tersebut sesungguhnya adalah nirwana, sehingga hidup di nirwana, di surga. Tujuan sesungguhnya dari hidup adalah nirwana, pencapaian surga, sehingga terbebas dari dilahirkan kembali. Jadi otomatis kalau seseorang itu sudah mencapai nirwana, berarti dia itu dosanya kecil, dia orang yang sangat baik, makanya dari itu setelah dia itu dosanya tidak ada atau dia di dunia itu tidak berbuat kejahatan, dosa dan sebagainya, adem ayem, tentrem dan sebagainya, dia akan mencapai, setelah mati dia akan mencapai nirwana dan tidak akan dan terbebas dari dilahirkannya kembali. Nah, itu kepercayaan dari mereka. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 4 kasta dalam Hindu itu yang membedakan golongan satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Yang ketiga kasta Waisya. Dan yang keempat adalah kasta Sudra. 4 kasta yang paling penting untuk membedakan golongan satu dengan yang lainnya dalam ajaran agama Hindu. Ini perlu kalian cermati. Nah, kita pecah satu persatu. Kasta Brahmana itu apa? Kasta Brahmana adalah kasta tertinggi di ajaran agama Hindu. Tugasnya adalah menjalankan upacara keagamaan. Jadi orang-orang tertinggi yang dipercaya dia tuh lurus orangnya
yang selalu perantara pada Tuhan, perantara para dewa. Nah, siapa saja kasta Brahmana ini? Kasta Brahmana ini adalah golongan para pendeta, ulamanya lah istilahnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kasta kesatria. Kasta kesatria itu apa? Kasta kesatria adalah kasta yang bertugas itu menjalankan pemerintahan. Jadi kalau tadi yang pertama itu kasta Brahmana, kasta tertinggi yang tugasnya menjalankan upacara keagamaan. Kemudian yang kedua itu adalah kasta kesatria yang bertugas menjalankan pemerintahan. Dan golongan-golongan kesatria ini adalah para raja, bangsawan, dan para prajurit. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi yang pertama itu adalah kasta Brahmana, orang-orang yang punya jabatan-jabatan tertinggi, yaitu para pendeta. Kalau kasta kesatria ini adalah para manusia yang bertugas menjalankan pemerintahan, yaitu para raja, para bangsawan, dan para prajurit. Paham ya? Ini yang nomor satu kasta Brahmana, yang kedua kasta kesatria, dan yang ketiga yaitu kasta Waisya. Ini golongan yang lebih rendah lagi. Kasta Waisya adalah kasta golongan rakyat jelata, ya. Contohnya petani, pedagang. Kemudian yang keempat yaitu kasta Sudra. Ini yang paling rendah. Jadi kasta yang paling rendah, kasta yang paling bawah, yaitu golongan-golongan para budak. Dia tidak punya rumah, dia bisa bekerja pada orang lain, tetapi dia miskin. Kemudian dia hanya mengabdi kepada ya seorang, istilahnya budak lah kalau zaman dulu ya. Itu. Jadi 4 kasta: kasta Brahmana, kasta kesatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Mohon dihafalkan ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas agama Hindu, sekarang kita akan masuk ke agama Buddha. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan linknya video ini nanti akan saya uploadkan. Silahkan nanti bisa ditanya lewat komen-komentar. Jadi ini pengganti kelas hari Jumat kemarin. Kita lanjut ya. Ini yang kedua, konsep ilmu sejarah Hindu dan Buddha. Nah, yang kedua adalah agama Hindu. Yang kedua adalah agama Buddha. Kalau tadi kita sudah belajar agama Hindu, sekarang agama Buddha. Awalnya agama Buddha ini bukanlah merupakan sebuah agama, tetapi paham baru tentang Hindu. Jadi agama Buddha itu dulunya bukan agama, tetapi paham atau pemikiran atau kepercayaan, tetapi bukan agama. Jadi paham baru dari agama Hindu. Karena tadi agama Hindu itu lahir duluan, mungkin manusia semakin pintar kemudian menciptakan kepercayaan baru. Nah, paham baru tentang Hindu itulah yang namanya Buddhisme. Jadi belum Buddha, namanya Buddhisme. Nah, kenapa Buddhisme ini muncul? Munculnya Buddhisme itu karena adanya protes terhadap perbedaan kasta. Tadi kan kita sudah mengenal kasta tuh, ada 4 kasta di agama Hindu: Brahmana, Sudra, Waisya, Ksatria kan. Nah, karena adanya 4 kasta tersebut itu menimbulkan banyak kesenjangan atau banyak protes di kehidupan masyarakat. Ya, jelas karena tidak ada kesamaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga adanya kesenjangan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang golongan lebih tinggi. Nah, itu akan menimbulkan kesenjangan yang tidak menjadikan masyarakat hidup secara seutuhnya, hidup secara berdampingan, rukun, tentrem, adem, ayem. Maka dari itu pada semua masyarakat, kebanyakan masyarakat pada waktu itu protes terhadap perbedaan kasta, terutama adanya kasta Brahmana yang selalu dianggap punya wewenang atau hak-hak istimewa.
dan kasta lain hanya membedakan kedudukan. Ini terasa kurang adil, kurang rata, kurang sama, kurang setara, ya. Itulah muncul kemudian paham Buddhisme. Buddhisme itu dikembangkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi yang mempunyai ide pencetusan Buddhisme itu adalah Siddhartha Gautama. Jadi nanti kalau saya tanya siapa yang pencetus agama Buddha, itu adalah Siddhartha Gautama. Siapa Siddhartha Gautama itu? Siddhartha Gautama adalah putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu, keturunan bangsa Sakya yang berkembang menjadi Buddha. Ya, intinya ajaran Buddhisme ini adalah dikembangkan oleh Siddhartha Gautama yang keturunan seorang raja dari Sudana. Kemudian ajaran Buddhisme ini yang lebih kita kenal, yang kemudian berkembang menjadi Buddha. Ya. Oke. Konsep agama Buddha itu sendiri mengajarkan bahwa hidup adalah menderita. Ini hampir sama dengan agama Hindu kan, karena dia memang ya sintesis atau pemecahan dari agama Hindu. Kalau kita cermati ini hampir sama. Konsep agama Buddha itu adalah mengajarkan bahwa hidup adalah menderita. Kalau tadi agama Hindu itu hidup adalah sengsara, bahwa kalau agama Buddha hidup itu mengajarkan bahwa hidup adalah menderita. Penderitaan itu terjadi karena manusia tidak tahu bagaimana kebenaran yang hakiki atau bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran mutlak. Jadi mereka mengatakan bahwa hidup itu menderita karena mereka tidak tahu atau manusia tidak tahu tentang kebenaran yang sebenarnya. Namun mereka percaya bahwa selalu ada jalan keluar untuk mengentas manusia dari ketidaktahuan atau awidya, yaitu dengan jalan kebenaran yang harus ditempuh selama manusia hidup. Ya, dari ketidaktahuan itu sebenarnya mereka percaya selalu ada jalan keluar. Ya, penganut Buddha itu percaya bahwa tujuan hidup di dunia adalah menghentikan reinkarnasi, karena reinkarnasi adalah penderitaan. Ini hampir sama dengan ajaran agama Hindu yang mereka percaya bahwa hidup itu kalau bisa tidak direinkarnasi deh, nggak usah dilahirkan kembali, karena dilahirkan kembali itu berarti bahwa manusia sebelumnya itu memiliki banyak dosa dan harus mengulang kehidupan-kehidupan yang baru lagi melalui reinkarnasi. Nah, itu merupakan penderitaan. Mereka percaya bahwa reinkarnasi adalah penderitaan. Jadi mereka berkeyakinan bahwa sebisa mungkin hidup itu tidak harus reinkarnasi, langsung ke nirwana. Gitu. Konsep agama Buddha lagi ya mengajarkan agar manusia itu terbebas dari kehidupan yang berulang-ulang atau reinkarnasi, yaitu sekali hidup dia langsung mendapatkan surga atau nirwana. Nah, itu sebaik-baik manusia menurut mereka. Kemudian seseorang masuk nirwana itu telah dianggap sebagai seseorang yang terbebas dari penderitaan, terbebas dari kelahiran kembali. Jadi selamatlah dia. Seluruh ajaran agama Buddha itu sudah ada di kitab yang namanya kitab Tripitaka. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa ada kesamaan antara konsep Hindu dan Buddha, yaitu sama-sama yakini adanya kebenaran hakiki, yaitu meleburkan diri ke dalam hal-hal yang mutlak berupa kekosongan dan kehampaan, meskipun jalan yang ditempuh berbeda dengan tujuan, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu tidak dilahirkan kembali. Mereka percaya bahwa lahir itu cuma sekali dan kemudian hidup sebagai penduduk nirwana yang kekal dan abadi. Ya, sangat simpel sekali ajaran. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi sebenarnya adalah materi yang saya sampaikan hari Jumat kemarin ya, karena tidak kendala internetnya yang tidak stabil sehingga saya tidak bisa masuk Wizik. Oleh karena itu saya harapkan kalian bisa melihat materi yang saya khusus rekamkan pada hari ini, sehingga mungkin kita tidak perlu mengulang kelas
tidak perlu mengulang kelas atau mengganti kelas pada hari Jumat. Cukup saya merekam video ini dan saya ada tugas untuk kalian untuk belajar atau belajar mandiri karena saya sudah uploadkan untuk materi-materi apa namanya sudah saya uploadkan materi-materi setiap pertemuannya. Jadi pertemuan hari Jumat kemarin seharusnya membahas tentang agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu mohon kalian lebih belajar aktif membaca sehingga belajar kita itu tidak selalu monoton dari saya yang mengajarkan atau saya yang ceramah, tapi dari kalian yang juga aktif eh, bertanya atau berdiskusi gitu ya. Ya, itu tadi teman-teman sekalian materi yang seharusnya saya sampaikan pada hari Jumat kemarin. Saya akan uploadkan ke grup link YouTube-nya. Kalian bisa pelajari. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup discussion atau via komentar di bawah link ini nanti. Saya akhiri. Selamat belajar. Kemudian selamat berjumpa lagi di pertemuan minggu ini ya, minggu ini karena ini sudah Senin. Ya, nanti saya coba fixkan untuk internet koneksi saya atau saya coba cari bagaimana strategi belajar yang baik untuk kalian. Baik, teman-teman sekalian tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini karena ini saya merekodnya siang-siang ya dengan penutup belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian tangkap dengan baik. Gitu ya. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat belajar. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.